Shalom Sobat Kairos, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dari Ulangan pasal yang kelima ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ibu bapa yang terkasih, mengingini milik orang lain bisa menjadi sebuah awal yang mengarahkan kita untuk masuk terjerumus ke dalam berbagai dosa. Menginginkan milik orang lain tidak berbeda jauh dengan serakah. Serakah merupakan sebuah keadaan di mana seseorang tidak puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu ingin memperoleh lebih dari sesuatu yang bukan miliknya. Inilah yang kemudian menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa karena mengingini milik orang lain yang mengarah kepada keserakahan, ketamakan, rasa tidak pernah puas. Untuk itulah Tuhan mengingatkan manusia melalui perintahnya yang ke-10 dalam teks ini. Kita boleh sejenak untuk melihat kisah Raja Daud yang terjerumus ke dalam lembah dosa karena keserakahannya. Daud menginginkan yang bukan miliknya, mengambilnya, melakukan skandal dengan Batseba, dan bahkan membunuh suaminya agar jalannya mulus untuk memperoleh yang diinginkannya. Dalam keserakahannya, Daud telah terjerumus ke dalam 3 dosa sekaligus: mengambil yang bukan miliknya, berzinah, dan bahkan membunuh. Inilah yang menjadi perintah Allah kepada manusia agar mampu mengendalikan diri. Sebab jika tidak dapat mengendalikannya dengan sangat berhati-hati, maka rentetan dosalah yang akan timbul selanjutnya. Dosa yang timbul karena mengingini milik orang lain tidak sama dengan dosa-dosa yang lain. Mengapa demikian? Dosa ini jelas dosa yang tidak bisa sama sekali dilihat oleh orang lain. Berbeda dengan pembunuhan, pencurian misalnya yang dapat terlihat. Namun meski demikian, kita harus tetap mawas diri, sebab hal yang seperti inilah yang dapat membawa kita ke dalam lembah dosa yang begitu dalam. Rasul Paulus berulang kali mengingatkan manusia agar tidak tergoda dan waspada terhadap setiap bentuk keserakahan yang timbul akibat mengingini sesuatu yang bukan milik kita. Sebab orang-orang yang dikuasai keinginan berlebihan dan tidak mampu mengendalikan diri tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Maka harus berhati-hati dalam menyikapi sebuah keinginan yang muncul di dalam diri kita. Sebuah keinginan itu bisa memikat orang untuk berbuat menjadi jahat. Ibu bapa, sebuah keinginan yang berlebihan untuk dapat memiliki milik orang lain menunjukkan bahwa kita belumlah bisa mensyukuri apa yang telah kita miliki. Maka untuk mengendalikannya, kita harus dapat lebih bersyukur dengan semua yang kita miliki dan kita punya. Tuhan selalu memberikan apa yang kita perlu dan butuhkan, dan bahkan Dia menyediakannya senantiasa. Mari hindari pikiran-pikiran buruk untuk mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain, dan selalulah mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Tuhan mengajak kita untuk selalu merasa puas dengan yang kita punya, dengan selalu berterima kasih dan mengucap syukur. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.